ada respon pemerintah kepada suara-suara yang di luar. Prabowo yang sudah menyampaikan ucapan, bagi mereka yang tidak mau masuk dalam koalisi, jangan ganggu. Nggak bisa, Bung. Saya akan mengganggu kalau ngomong, kalau menyintai republik ini you anggap mengganggu, maka saya tukang ganggu. Tapi you harus tahu, Prabowo, you harus tahu bahwa orang kayak saya dan banyak jenisnya itu yang ngomong kritis kepada pemerintah itu jangan dilihat sebagai orang yang menggatalkan telinga Anda, melainkan ini ekspresi cinta. Terima kasih. Salam, Bung. Salam. Bung, tema hari ini itu keren menurut saya. Saya ingin bicara tentang menyehatkan demokrasi. Menyehatkan demokrasi. Penting, Bung. Ini menjadi pupuk. Omongan saya menjadi pupuk dari pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di negeri kita. Itu demokrasi yang kita sehatkan itu akan tampil, akan menjadi wujud dari apa yang namanya tindakan politik pemerintah. Tindakan itu kan banyak, kalau pemerintah ada kebijakan, ada respon pemerintah kepada suara-suara yang di luar. Prabowo yang sudah menyampaikan ucapan, bagi mereka yang tidak mau masuk dalam koalisi, jangan ganggu. Nggak bisa, Bung. Saya akan mengganggu kalau ngomong, kalau menyintai republik ini you anggap mengganggu, maka saya tukang ganggu. Tapi you harus tahu, Prabowo, you harus tahu bahwa orang kayak saya dan banyak jenisnya itu yang ngomong kritis kepada pemerintah itu jangan dilihat sebagai orang yang menggatalkan telinga Anda, melainkan ini ekspresi cinta dari orang-orang itu kepada republik. Barangkali kalau Anda juga punya cinta, Anda cinta pada republik, bentuknya apa? Bentuknya tindakan. Silahkan, you punya otoritas, you punya keputusan sendiri, silakan you mengambil tindakan-tindakan demi cinta, wujud cinta. Karena cinta tidak boleh, Bung, hanya menjadi kata-kata. Cinta tidak boleh dalam mulut. Cinta itu mesti terekspresi. Nah, kita cinta tanah air, ekspresinya apa? Jangan ganggu demokrasi. Cinta tanah air. Jadi, Bung Prabowo, you punya orang di sekitar itu ngomong apa, memberi informasi apa kepada Anda sampai Anda menganggap, sampai Anda membuat satu pernyataan yang mengancam seperti itu. Orang kayak saya nggak takut, Bung. Nggak takut dengan ancaman itu karena saya dasarnya, kenapa you ngancam saya padahal saya itu sedang menyatakan cinta kepada republik. Dengan cara saya, tentu saja. Dalam posisi yang berbeda, you punya posisi, saya kan tidak punya posisi formil di birokrasi. Maka pernyataan cinta saya, ya begini, sesuatu yang itu dilahirkan, itu dipanggul penuh rasa tanggung jawab, seperti ya istilah kaum Kristiani memanggul salib kehidupan. Ya saya Muslim juga punya tanggung jawab memanggul rasa cinta dan wujud cinta itu dengan membuat kritik kepada Anda, dengan meluruskan apa yang Anda lakukan tapi tidak lurus. Jadi ini bukan gangguan. Jadi, Bung, janganlah mengancam terus Anda ingin jadi tentara kembali lalu apa-apa diculik, jangan. Kalau ingin jadi presiden yang dikenang oleh seluruh bangsa, ada presiden yang mau
menyuburkan demokrasi. Dan cita-cita dan omongan saya, mari kita bikin demokrasi itu subur dalam gagasan, subur dalam tindakan. Oh, dalam gagasan semua orang pandai ngomong demokrasi, tapi demokrasi yang subur dalam tindakan, ya Prabowo harus nahan diri lah. Kalau ada orang kritik, ya biarkan itu bagian dari kekayaan Anda. Jadi Anda mesti bilang itu, oh ya, ada pendukung saya tapi ada juga yang melawan gagasan-gagasan saya, itu bukan musuh, melainkan itu kekayaan. Mereka memperkaya spiritualitas saya, mereka memperkaya political outlook, my political day-to-day political practices yang saya lakukan. Ya mestinya begitu, Bung. Jadi orang di kiri kanan Anda ini sama sekali tidak memberi kontribusi. Jadi kalau Anda suka pada kontribusi, justru ini dapatnya dari orang yang tidak memilih Anda. Ya kalau Anda mampu ini ya itu keren. Jadi terserah, saya nggak ada urusan. Saya ingin ngomong dengan kawan-kawan, ingin ngomong dengan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita suburkan demokrasi. Mari kita bangun tradisi politik yang terbuka. Kita membangun suatu budaya politik yang tidak gampangan ngamuk, tapi suatu budaya politik yang bisa justru sebaliknya ngamuk. Budaya politik yang dikapitalisasi. Bagaimana sebuah budaya politik yang dikapitalisasi? Budaya politik sudah menjadi kekayaan kita sudah punya warna. Tradisi politik kita sudah ada warnanya, budaya politik kita sudah ada warnanya. Budaya politik kita menghargai suara minoritas itu untuk memperkukuh. Kalau kita bicara tentang tradisi, kalau kita bicara tentang musyawarah, itu kalau kita membaca Clifford Geertz, itu kekayaan macam itu dimiliki oleh masyarakat Minang yang ekspresif. Bule Aya di Pambuloh, bule Kato di Mufake. Itu tidak satu-satunya Minang dari etnis kita. Bule Kato di Mufake, itu mufakatnya orang-orang Jawa. Orang Jawa juga kalau bersama-sama tidak dihitung siapa yang banyak, melainkan ini ada suara dispute, maka dispute ini kita selesaikan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Minang itu sudah menjadi tradisi besarnya. Di Jawa juga punya. Itu agak tertatih-tatih membangun musyawarah mufakat bagi Jawa. Ketemu juga ya sudah. Jangan hitung-hitungan mana yang paling banyak. Yang paling banyak dalam dunia ilmu, jumlah mayoritas belum tentu representasi dari kebenaran. Kebenaran bisa hanya merupakan representasi dari satu suara. Itu jangan salah. Jadi musyawarah mufakat. Nah, itulah demokrasi kita, musyawarah mufakat. Bukan pooling, bukan ngambil siapa terbanyak. Di Bali, hal itu ada. Jawa dan Bali itu kan kakak adik. Nah, begitu juga dengan Sunda. Punya kakak adik. Jawa itu punya adik di Bali, punya kakak di Sunda. Begitu Jawa ada di tengah-tengah. Kira-kira macam gitu. Ini rumusan. Jadi, Bung, dengan kata lain, tradisi kita ini sudah berusaha ketika kita menjadi republik, lokal, kearifan di Jawa, kearifan di Bali, kearifan di Sunda, itu mengubah dirinya dengan sukarela menjadi kearifan Indonesia. Jadi Bung, jangan pernah turut-turut bicara tentang kearifan lokal. Yang ada di masyarakat kita bukanlah kearifan lokal, itu tidak lokal. Nah itu bagaimana? Itu kearifan bangsa. Saya pernah debat keras di Lemhanas
Karena ada tokoh Lemhanas sedang melakukan penelitian dan bicara tentang kearifan lokal. Saya tolak. Siapa bilang yang lokal itu ya apa? Suatu kearifan di Sunda itu kearifan lokal. Siapa bilang kearifan di Minang itu kearifan lokal? Tidak. Kearifan Minang, bule kato di Mufake, bule ai di Pambuluh. Wah, itu ekspresi Islam. Ada unsur suara musyawarah dalam Islam. Itu tidak lokal, Bung, itu universal. Lalu kalau di Sunda ada hal sejenis itu, di Jawa ada sejenis itu, di Bali ada pula. Jangan pernah anggap itu lokal. Jadi apa? Kearifan bangsa. Saya menangnya di situ dalam perdebatan. Saya temukan tidak lokal, ini kearifan bangsa. Bangsa mana? Ya, bangsa mana? Ya, bangsa Indonesia inilah yang hidup di Nusantara. Nah, kearifan bangsa macam itu akomodatif dan suportif kepada usaha kita memperkaya demokrasi, usaha kita membuat demokrasi sehat walafiat, usaha kita membangun pupuk bagi tumbuh suburnya demokrasi. Gagasan saya mengajak kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian bicara tentang menyehatkan demokrasi. Dengan itulah saya mengadres pernyataan Prabowo sebagai sesuatu yang mengancam kesehatan demokrasi. Saya kemukakan, ini Prabowo tidak diberi input, tidak beri insight oleh orang kiri kanannya. Jadi sayalah yang memberi itu kalau itu mau, kalau tidak saya ada dalam posisi sangat berlawanan. Demi menyuburkan demokrasi, dan itu bagian dari cara saya menyatakan cinta kepada Republik. Cinta tidak pernah lelah-lelahnya. Tiap saat dinyatakan dengan membela ini. Saya berlawanan dengan Prabowo itu bukan masalah. Hanya berlawanan dengan satu orang, meskipun dia presiden. Tapi ya saya mintalah Bung Bowo tanya pada kiri kanan itu, kalau ada orang seperti saya di kiri kanan, itu udah cukup. Oh, kita tidak takut dengan konsekuensi politik. Saya sudah tua, tidak punya rasa lagi takut. Enggak, zaman muda aja nggak takut, apalagi sekarang. Jadi ini pernyataan tidak takut ini gambaran dari dalamnya cinta, seriusnya cinta kepada Republik. My love, saya devoted citizen yang memiliki, yang loving the country. Devoted citizen barangkali concerned intellectual yang love and loved. Hanya itu. Begitu Bung. Terima kasih banyak Anda mendengarkan omongan saya. Alhamdulillah.